Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan khususnya mengenai perhitungan dari PPh 21 agar lebih clear, agar lebih jelas ya. Jadi untuk perhitungan ini saya akan ulangi kembali agar dapat dipahami dengan lebih baik ya. Jadi untuk perhitungan PPh 21 yang perlu kita tahu dan yang perlu kita hafalkan itu adalah pertama penggolongan tarif ya. Tarif PKP ya dari mulai 0 sampai 50 juta itu adalah 5%. Dari 50 juta sampai 250 juta itu adalah 15%. Dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu adalah 25%. Dan di atas 500 juta adalah 30%. Sekali lagi perlu diingat bahwa tarif ini bersifat progresif. Artinya ketika kita memiliki PKP yang misalkan contoh 100 juta, maka di 50 juta pertama kita gunakan yang 5%, sementara 50 juta berikutnya kita gunakan yang 15%. Demikian seterusnya jika masih ada kelebihan di atas 250 dan seterusnya. Jadi pada tarif ini sifatnya progresif dan disesuaikan dengan berapa jumlah PKP yang dimiliki ya. Selain daripada itu yang perlu kita tahu dan kita hafalkan yaitu tentang penggolongan PTKP ya. PTKP untuk golongan tidak kawin dengan tanpa tanggungan itu adalah 54 juta yang bersumber dari PTKP yang per bulan sebesar 4.500.000 ya dikali 12 selama 1 tahun ya. Untuk satu tanggungan berarti kita bisa menambah menjadi 4.500.000 kembali yaitu menjadi 58.500.000. Selanjutnya 63 juta ya ditambah 4.500.000 kembali dan 67.500.000 ini adalah maksimal ya yaitu dengan 3 tanggungan ya. Untuk kawin jika adalah suami ya karena suami sekali lagi pasti sudah menanggung istri ya. Jadi K0 tanpa tanggungan itu sudah mendapatkan PTKP sebesar 58.500. Untuk K1 sebesar 63 juta, untuk K2 sebesar 67.500, untuk K3 sebesar 72 juta. Jadi maksimal semuanya adalah 3 tanggungan. Jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, maka untuk K10-nya atau KI0-nya ini adalah 108 juta. Kemudian KI satunya adalah 112.500 dengan 1 tanggungan, 2 tanggungan 117 juta dan 3 tanggungan 121.500. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, saya akan kembali mengulas tentang contoh-contoh soal ya. Di sini ada contoh soal yang pertama, Arbi pada tahun 2017 memperoleh gaji bulanan sebesar 6 juta. Serta dia akan membayarkan uang pensiun yang ditanggung sendiri. Nah, perlu Anda ketahui untuk mengerjakan PPh 21 ini Anda harus benar-benar lihat soalnya baik-baik, perhatikan soalnya baik-baik. Siapa yang membayar setiap tunjangan atau siapakah yang membayar setiap iuran ya. Karena setiap tunjangan dan iuran nanti akan masuk ke dalam perhitungan PPh 21 ya. Nah, jadi di sini yang membayarkan adalah Arbi. Berarti kalau Arbi yang membayarkan, dia termasuk sebagai pengurang ya. Nah, pengurang lainnya adalah tentu saja biaya jabatan yaitu sebesar 5 juta ya. 5% ya, 5% dikali 6 juta ya. Jadi di sini gaji Arbi adalah 6 juta, kemudian pengurangnya adalah biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari 6 juta yaitu 300.000, iuran pensiunnya adalah 250. Maka total pengurang di sini artinya adalah yang ditanggung oleh Arbi ya. Yang ditanggung oleh Arbi itu adalah sebesar 550.
Maka kita mendapati penghasilan neto ya. Neto itu adalah gaji dan jika ada adalah segala sesuatu tunjangan ataupun iuran yang dibayarkan oleh perusahaan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran atau tunjangan apapun yang dibayarkan oleh pribadi. Jadi itulah rumus daripada mendapati penghasilan neto ya. Maka di sini kita mendapati sebesar 5.450. Kalau kita hitung dalam 1 tahun atau kita akumulasikan dalam 1 tahun, maka jumlahnya akan menjadi 65.400. Nah, selanjutnya karena Arbi ini adalah secara statusnya dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak dengan nilai PTKP K2 yaitu sebesar 67.500, maka nilai PTKP lebih besar daripada nilai PKP-nya ya. Atau PKP ini kita ini ya. Kalau masih ada sisa, berarti kita bisa mengatakan bahwa Arbi ini memiliki PKP. Tetapi PTKP-nya di sini lebih besar daripada penghasilan selama 1 tahun. Artinya di sini Arbi tidak memiliki PTKP. Jadi tidak perlu kita kalikan dengan tarif karena kenapa PTKP-nya saja tidak ada. Nah, jadi untuk pajak PPh 21 yang harus ditanggung oleh Arbi adalah nihil, ya. Istilah dalam perpajakan kita mengenal namanya nihil. Nihil itu berarti apa? Tidak perlu Arbi membayarkan. Kenapa? Karena ternyata penghasilan Arbi masih tergolong di bawah PKP atau PTKP tergolongnya ya. Jadi masih tergolong PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya. Ini ilustrasi soal pertama. Coba kita lanjutkan kembali dengan yang berikutnya. Harun pada tahun 2017 memperoleh gaji bulanan sebesar 10 juta dan membayar iuran pensiun yang ditanggung mandiri atau ditanggung sendiri sebesar 500.000. Nah, Arbi ini sudah menikah dan punya 3 orang anak. Bagaimana perhitungan PPh 21 ya yang perlu kita ketahui ya, dan juga jurnal ya. Tapi kalau jurnal biasanya tidak perlu ya. Kita cukup sampai ke perhitungan dari PPh 21-nya saja ya. Berapa perhitungan PPh 21 per bulannya. Nah, yang pertama di sini kita lihat dulu ya. Gaji yang diterima oleh Arbi adalah 10 juta. Di sini di soalnya belum ada ya keterangan bahwa ada tunjangan atau iuran lain yang ditanggung oleh pemberi kerja atau yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi di sini hanya mutlak Harun hanya memiliki penghasilan berupa gaji yaitu sebesar 10 juta. Selanjutnya pengurangnya adalah berupa biaya jabatan. Biaya jabatan di sini 5%, kita kalikan 10 juta ya. Kemudian iuran pensiunnya adalah 500.000. Nah, 500.000. Jadi total pengurangnya adalah sebesar 1 juta ya. Nah, penghasilan netonya berarti adalah gaji dikurangi dengan pengurang tadi yaitu biaya jabatan dan iuran pensiunnya. Maka kita mendapati sebesar 1 juta. Nah, untuk menghitung penghasilan netonya bagaimana? Kita mendapati di sini adalah sebesar 9 juta ya. Untuk penghasilan 1 tahunnya kita kalikan 12 yaitu 108 juta dan Harun ini adalah termasuk kategori PTKP K3 dengan nilai pertanggungan sebesar 72 ya. Jadi masih ada sisa penghasilan yang bisa dikenakan pajak ya. Dalam hal ini adalah sebesar PKP-nya sebesar 36 juta. Sehingga karena 36 juta tidak melebihi dari 50 juta, maka kita menggunakan tarif sebesar 5% ya. Jadi tarifnya yang kita pakai di sini adalah sebesar 5%. Jadi 36 juta kali 5% yaitu sebesar 1.800.000. Nah, ini adalah PPh 21 yang harus ditanggung oleh Harun dalam periode 1 tahun. Sehingga kalau kita mau cari per bulannya maka bisa kita bagi 12. Mendapati hasilnya yaitu 150.000 ya. Sehingga kalau pada posisi jurnalnya 10 juta ini adalah beban gaji, utang PPh 21-nya adalah 150.000 sehingga yang keluarkan dari kas itu adalah 9.850.000 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana jika
ada tunjangan baik itu yang sifatnya dibayarkan oleh pemberi kerja atau oleh perusahaan dan yang dibayarkan oleh pribadi atau si karyawan itu sendiri ya. Nah, ini contoh kasusnya Bambang Yuliawan adalah seorang pegawai pada tahun 2017 di perusahaan PT Yasa Buana. Dia telah menikah dan memiliki 2 anak, artinya dia statusnya adalah K2 dengan gaji sebulan sebesar 10 juta. PT Yasa Buana juga mengikuti program Jam Sostek ya. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang ya ini sudah saya berikan tanda bold di sana supaya Anda bisa lebih meng-highlight ya soalnya oleh pemberi kerja ya. Jadi di sini ditanggung oleh pemberi kerja. Artinya nanti kita ini akan tambahkan dengan unsur gaji ya. Dengan jumlah masing-masing yaitu sebesar 0,50% dan 0,30% dari gaji. Berarti kalau dikatakan dari gaji berarti kita 0,50% dari 10 juta dan 0,30% dari 10 juta ya. Selanjutnya, PT Yasa Buana juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Nah, karena di sini juga masih ditanggung PT Yasa Buana, berarti nanti ini akan mengakumulasikan berapa tunjangan dan juga gaji yang diterima oleh Bambang Yuliawan ya. Nah, selanjutnya Bambang Yuliawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Berarti nanti di sini akan masuk sebagai unsur pengurang. Karena yang namanya pengurang itu selain dari biaya jabatan, kita juga punya yang disebut dengan iuran atau tunjangan yang dibayarkan oleh si karyawan, ya begitu. Di samping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana dalam hal ini membayar iuran pensiun, jadi ini juga sama sebagai tunjangan ya dari penambah gaji ya. Yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Sementara Bambang Yuliawan artinya nanti menjadi sebagai pengurang akan membayar iuran pensiun sebesar 50.000 ya. Sehingga bagaimana cara pengerjaannya? Kita lihat dulu ya. Pertama kita punya tadi unsur gaji. Selanjutnya tadi ada premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,50% dari 10 juta yaitu 50.000. Selanjutnya ada premi jaminan kematian sebesar 0,30% dari 10 juta yaitu 30.000. Ada iuran jaminan hari tua ya, tadi iuran jaminan hari tua sebesar 3,70% dikali 10 juta yaitu 370 dan iuran pensiun sebesar 100.000. Nah ini ya, Anda harus benar-benar memperhatikan soal dan bisa mengkategorikan apa saja yang termasuk dalam gaji dan apapun yang dibayarkan oleh perusahaan atau apapun yang menjadi fasilitas dan apapun yang menjadi yang diberikan ya atau yang tunjangan yang diberikan, iuran yang diberikan oleh perusahaan ya. Nah, sehingga kita mendapati di sini adalah total gaji dan tunjangan atau pendapatan bruto yang dimiliki oleh Bambang Yuliawan adalah sebesar 10.550. Nah, kemudian unsur pengurangnya selain daripada biaya jabatan ya. Tadi Bambang Yuliawan juga ada iuran jaminan hari tua yaitu sebesar 2% dan iuran pensiun sebesar 750. Nah, sehingga di sini total pengurangnya adalah total pengurang di sini adalah sebesar 750 yang terdiri dari biaya jabatan, iuran jaminan hari tua yang adalah 2% dan iuran pensiun yang adalah 50.000. Oke, selanjutnya total penghasilan neto yang diterima oleh Bambang Yuliawan yaitu sebesar 10.550 dikurangi dengan 750.000 ya. Maka penghasilan netonya adalah sebesar 9.800.000 yang kita kalikan dalam 1 tahun yaitu 117.600.000. Nah, dalam hal ini karena Bambang Yuliawan adalah merupakan PTKP yang K2 kategorinya, berarti dia adalah kawin dengan 2 anak yaitu sebesar 67.500.000 sehingga mendapat penghasilan kena pajak sebesar 50.100.000.
Karena di sini lebih daripada 50 juta, maka yang 50 juta kita kalikan 5% dan yang 100.000 kita kalikan 15%. Ya, jadi totalnya adalah 2.515.000 ya. Maka kalau kita bagi 12 atau kita buat menjadi per bulan, maka per bulan PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Bambang Yuliawan adalah sebesar 209.583 atau silakan jika Anda ingin membulatkan jadi 209.600 ya ribu. Oke. Ini adalah kasus jika memang ada tunjangan dan gaji tunjangan dan iuran di luar gaji ya gitu. Anda harus perhatikan siapa yang membayar, pemberi kerja atau si karyawan itu sendiri. Selanjutnya di sini adalah PPh 21 atas bonus ya. Bonus itu tidak selalu berlaku setiap bulan ya. Jadi hanya berlaku pada bulan tertentu di mana memang diterapkan adanya bonus tahunan. Biasanya ada yang menjelang hari raya atau akhir tahun, ada juga yang bisa 2 kali, ada juga yang bisa hanya sekali, bisa itu di menjelang hari raya atau akhir tahun, tapi biasanya menjelang hari raya ya. Nah, kita lihat contohnya Joko di sini dia sifatnya tidak kawin, berarti adalah K0 ya. Dia bekerja pada PT Gandaria dan memperoleh gaji sebesar 6 juta sebulan. Pada bulan Maret, Joko memperoleh bonus sebesar 5 juta. Jadi di luar daripada gaji, maka Joko memperoleh bonus. Nah, apakah bisa kita menggunakan cara yang seperti tadi? Nah, tentu caranya akan sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan tadi ya, tapi basicnya sama ya. Sehingga pada bulan Maret, Joko memperoleh penghasilan berupa gaji yang tadi sebesar 6 juta dan bonus yang sebesar 5 juta. Setiap bulan Joko bayar iuran pensiun ya, yang dana pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Bila diminta menghitung PPh 21 atas bonus, maka caranya adalah sebagai berikut. Jadi, ketika kita menghitung gaji atas bonus, maka kita harus ada 2 kali proses ya. Yang pertama kita hitung PPh 21 bersihnya dengan bonus berapa dan yang PPh 21 bersihnya tanpa bonus gitu. Dengan cara yang sama tadi. Mengapa harus demikian? Karena kita harus mengakumulasikan PPh yang dengan bonus dan PPh yang tanpa bonus. Seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat di sini gaji setahun tadi adalah 6 juta dikali 12 jadi 72 juta. Dengan bonus pada bulan tersebut adalah 5 juta. Maka total ada 77 yang kita kurangi dengan biaya jabatan 5% serta iuran pensiun. Jadi netonya adalah sebesar 72 juta 430. Otomatis dia akan masuk ke dalam PTKP yang sifatnya TK0 ya, karena ada dia tidak kawin ya, tidak kawin dan belum ada tanggungan. Jadi sebesar 54 juta, maka PKP-nya adalah sebesar 18.430 yang kita kalikan 5%, yaitu sebesar 921.500. Nah, selanjutnya kita menghitung kembali dengan cara yang sama, tetapi dengan tanpa bonus. Oke, dengan cara yang sama, dengan tanpa bonus, maka kita mendapati di sini PPh 21 terutangnya adalah sebesar 684.000. Sehingga nanti kita akumulasikan untuk menghitung PPh 21 atas bonus itu adalah dengan menggunakan pengakumulasikan PPh 21 yang dengan bonus dan yang tanpa bonus. Maka didapatilah total PPh 21-nya adalah sebesar 237.500 ya rupiah ya, 237.500. Ya, itu adalah cara menghitung PPh 21 atas bonus. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai perhitungan dari PPh 21 khususnya yang terkait dengan praktek perhitungannya ya. Diharapkan Anda benar-benar memahami dahulu sebelum nanti kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan, diskusi dan tanya jawab. Terima kasih semuanya ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.